Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat juara? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kakak akan membahas tentang sistem indera, tentang alat indera kita. Nah, kita tahu bahwa alat indera, kita kenal sebagai panca indera, berarti ada 5. Nah, dia ada mata, kemudian ada kulit, ada telinga, ada hidung, yang terakhir adalah lidah. Hari ini yang akan kakak jelaskan adalah 2 alat indera. Yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga. Kita ke slide yang pertama. Alat indera merupakan reseptor. Nah, reseptor adalah bagian tubuh kita yang mampu mengenali perubahan lingkungan, sehingga tubuh dapat menanggapi, menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan tersebut. Alat indera kita disebut sebagai reseptor atau salah satu dari reseptor tubuh kita. Di slide yang kedua, kalau berdasarkan sumber rangsangannya, maka alat indera termaksud ke dalam eksteroreseptor, yaitu yang mengenali perubahan lingkungan yang berasal dari luar, seperti cahaya, kemudian tekanan, sentuhan, nyeri, geli, itu dirasakan oleh alat indera kita. Di slide yang selanjutnya, nah tadi alat indera kita ada 5. Yang pertama, mata. Mata berfungsi sebagai reseptor cahaya, sehingga dia disebut sebagai, kalau cahaya kan berarti foto, sehingga dia disebut sebagai fotoreseptor. Yang kedua, telinga. Fungsinya untuk mendengarkan. Nah, telinga disebut sebagai reseptor suara atau yang disebut sebagai audioreseptor. Atau kalau ada buku yang menyebutkan dia sebagai fonoreseptor, itu sama saja. Yang ketiga, kulit. Dia merasakan sentuhan, nyeri, geli, tekanan, sehingga kulit disebut sebagai mekanoreseptor. Yang keempat adalah lidah. Yang kelima adalah hidung. 2 alat indera ini berfungsi sama sebagai kemoreseptor, menanggapi rangsangan kimia. Bedanya lidah reseptor rasa, sedangkan hidung berfungsi sebagai reseptor pembau. Nah, yang akan dibahas lebih dalam pada pembahasan kali ini adalah mata dan telinga. Kita mulai dari indera mata. Mata merupakan fotoreseptor. Dia mempunyai reseptor khusus yang dapat mengenali perubahan terhadap cahaya, dari cahaya yang gelap, kemudian ke cahaya yang lebih terang atau sebaliknya, kemudian mengenali perubahan warna. Nah, itu dilakukan oleh mata kita. Bola mata kita tersusun atas 3 lapisan, kalian bisa lihat di gambar. Ada 3 lapisan bola mata. Yang pertama, yang paling luar, namanya adalah sklera. Berwarna putih. Kalau kita lihat mata kita, kan ada bagian warna putihnya. Nah, itulah yang disebut sebagai sklera, lapisan terluar dari bola mata. Yang kedua, ada di bagian dalam dari si lapisan putih tadi. Dia adalah lapisan koroid, berwarna merah. Lapisan yang ketiga adalah lapisan retina. Nah, ini lapisan bola mata kita. Kemudian mata kita bisa digerakkan ke kiri, ke kanan. Yang menggerakkan bola mata kita adalah otot penggerak bola mata atau yang disebut sebagai otot oblik. Di slide selanjutnya. Oke, ini bagian-bagian dari bola mata. Nah, mata kita kan punya peran yang sangat penting. Di bagian luar, dia dilindungi oleh alis, oleh bulu mata, oleh kelopak mata. Tujuannya adalah agar debu dan kotoran tidak masuk ke dalam bola mata kita. Lalu ada yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Allah menciptakan kelenjar air mata atau kelenjar lacrimalis. Fungsinya buat apa? Untuk menangis. Nah, tidak hanya untuk menangis ya. Jadi kelenjar air mata punya peran yang sangat penting. Ya, dia bisa membunuh mikroba, kuman yang bisa menginfeksi bola mata kita. Oke, ke slide selanjutnya. Ini struktur bola mata.
Tadi lapisan paling luar apa? Ya, yang pertama adalah sklera, kemudian yang kedua adalah koroid, yang ketiga adalah retina mata. Kita bahas satu-satu. Di lapisan yang pertama, oke, slide berikutnya, dia lapisan pertama. Namanya adalah sklera. Adik-adik juara bisa sambil ditulis. Di situ ada penjelasannya jelas tentang si sklera. Bahwa si sklera merupakan lapisan terluar dari bola mata kita. Dia lapisan paling tebal dan dia terdiri dari jaringan ikat. Karena fungsinya si sklera adalah melindungi bagian dalam dari bola mata kita. Kemudian di bagian depan si sklera dia akan membentuk lapisan yang disebut sebagai kornea mata. Nah, kornea mata fungsinya adalah sebagai jalan masuknya cahaya pertama kali ke dalam bola mata kita. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Di slide yang kedua, di situ dijelaskan tentang koroid, lapisan kedua dari bola mata. Koroid berwarna merah. Nah, koroid berwarna merah, isinya adalah pembuluh darah. Fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi, memberikan makan pada bola mata kita. Kemudian dia berwarna gelap. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar ketika si cahaya masuk, dia tidak dipantulkan kembali. Gitu, dia mencegah refraksi cahaya. Itu tujuan si koroid berwarna gelap. Nah, kalau tadi si sklera bagian paling luar, dia akan membentuk lapisan kornea. Kalau koroid di bagian depan, dia akan membentuk lapisan yang pertama disebut sebagai iris. Selaput pelangi. Yang kalau kita lihat, oh warnanya matanya coklat. Atau oh warna matanya hijau, biru. Nah, yang memberi warna pada bola mata kita, dia adalah iris. Apa fungsi lain dari si iris? Irislah yang mengatur jumlah cahaya yang akan masuk ke dalam bola mata kita. Nah, dia mampu merubah ukuran lubang celah dari iris yang disebut sebagai pupil. Oke, di slide yang berikutnya, oke, slide selanjutnya lagi, si iris bisa mengecilkan lubang. Sobat juara, adik-adik bisa lihat di situ. Ada lubang yang ukurannya besar, ada lubang yang ukurannya kecil. Nah, lubang tadi siapa? Lubang tadi adalah pupil. Jadi, kalau cahaya yang masuk terlalu banyak, siang hari kalian keluar rumah, terlalu silau, maka apa yang dilakukan oleh si iris? Iris akan mengecilkan ukuran pupil, supaya cahaya yang masuk tidak terlalu banyak, supaya cahaya yang masuk cukup sampai di bintik kuning. Atau ketika gelap, tiba-tiba mati lampu. Nah, kan gelap. Apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah si iris akan memperbesar lubangnya. Pupil tujuannya adalah untuk memperbanyak cahaya masuk ke dalam bola mata agar dia sampai di bintik kuning. Oke? Selanjutnya, selain si koroid akan membentuk iris, dia akan membentuk bagian badan siliaris. Badan siliaris nanti akan membentuk jaringan ligamen sebagai penggantung dari lensa mata kita. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang lensa mata. Nah, lensa mata kita berukuran cembung atau disebut sebagai bikonkav. Nah, lensa mata kita bisa mencembung dan mencekung dengan sendirinya. Kemampuan mencembung dan mencekung dari lensa mata disebut sebagai daya akomodasi lensa mata. Fungsinya adalah untuk
memfokuskan bayangan agar jatuh tepat pada retina, agar dia jatuh tepat pada bintik kuning. Nah, ketika kita melihat jauh, maka si lensa mata akan mencekung. Nah, ketika melihat jauh, maka lensa mata kita akan berubah ukurannya, yaitu menyesuaikan supaya dia jatuh tepat di bintik kuning. Dia akan mencekung. Lalu kalau kita tiba-tiba melihat dekat, maka otomatis lensa mata tadi akan mencembung, memfokuskan supaya bayangan jatuh tepat di bintik kuning. Oke, kita ke bagian cairan bola mata di slide berikutnya. Mata kita berisi cairan. Ingat kan tadi Kak Dia bilang bahwa mata kita berisi cairan, makanya dia dilindungi oleh bagian yang disebut sebagai sklera. Cairan bola mata ada di dua bagian. Yang pertama adalah di depan dari lensa mata. Ini disebut sebagai aqueous humor. Lalu ada cairan yang letaknya di dalam dari bola mata. Namanya adalah vitreous humor. Fungsinya cairan tadi adalah sebagai pembentuk dari bola mata kita. Dialah yang menjaga bentuk dari bola mata kita. Nah, kemudian fungsi cairan dari bola mata untuk membiaskan cahaya yang masuk. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjut ke slide berikutnya. Lapisan pertama tadi disebut sebagai sklera. Lapisan kedua disebut sebagai koroid ya, tadi yang berwarna merah. Kemudian lapisan yang ketiga, yang paling dalam, dia adalah retina mata. Bagian retina mata ini adalah bagian yang paling banyak terdapat reseptor. Di situ ada sel yang disebut sebagai sel batang dan ada sel yang disebut sebagai sel kerucut. Sel batang nama lainnya adalah sel bacillus. Sel kerucut nama lainnya adalah sel konus. Fungsinya sel batang untuk mengenali cahaya dengan intensitas yang rendah kalau dia adalah sel batang. Sedangkan kalau sel kerucut fungsinya adalah untuk mengenali intensitas cahaya yang tinggi. Seperti warna megikuhibiniu. Nah, itu diketahuinya oleh si sel segitiga. Di slide berikutnya ada gambar tentang sel batang dan sel segitiga tadi. Kalau teman-teman perhatikan, adik-adik perhatikan, di situ bentuknya berbeda. Ada yang berwarna ungu, bentuknya panjang, berarti tadi dia adalah sel bacillus. Kemudian kalau ujungnya runcing, berarti dia adalah sel batang atau yang disebut sebagai sel konus. Mereka paling banyak di mana? Mereka paling banyak di bagian retina, yaitu di bintik kuning, tempat jatuhnya bayangan. Nah, kalau matanya normal, maka cahaya akan masuk ke bagian, kita ulang dari awal. Pertama kali cahaya akan masuk ke kornea mata sebagai penyalur cahaya, jalan masuknya cahaya. Yang kedua, dia akan melalui pupil. Lalu dia akan difokuskan oleh siapa? Ya, oleh lensa mata. Kemudian dia akan jatuh tepat pada retina. Dan ingat, kalau matanya normal, dia jatuhnya tepat di bintik kuning, bukan di bintik buta. Oke, sampai di sini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Gangguan penglihatan. Nah, gangguan penglihatan ada yang disebut sebagai presbiopi, rabun jauh dekat. Biasanya dialami oleh kakek, oleh nenek gitu kan. Dialami oleh orang tua atau sering juga disebut sebagai mata tua. Ketika melihat jauh nggak kelihatan. Nah, ketika dekat juga dia tidak kelihatan. Yang kedua adalah astigmat. Astigmat itu adalah silinder. Silinder, kalau teman-teman kalian ada yang tidak bisa membuat garis lurus, nah berarti kemungkinan mata mereka silinder.
Silinder disebabkan oleh apa? Ketidakrataan dari lensa mata. Kalau lensa matanya tidak rata, maka ketika dia memfokuskan bayangan, dia tidak akan jatuh tepat pada bintik kuning. Bisa di bagian lain dari bola mata. Nah, bisa di bagian lain dari retina mata kita. Oke, kemudian di slide berikutnya, ada yang disebut sebagai rabun dekat. Kemudian ada yang disebut sebagai rabun jauh. Namanya miopi. Miopi adalah rabun jauh. Miopi adalah rabun jauh. Nah, tadi kan kalau matanya normal, tadi dimulai dari kornea ya, dia masuk. Kemudian ke celah pupil, lalu ke lensa mata, dan dia akan jatuh tepat pada bintik kuning di sini. Nah, ada yang disebut sebagai miopi atau dia rabun jauh. Nah, rabun jauh adalah ketika lensa mata mengalami kekurangan untuk berakomodasi. Yang seharusnya kalau melihat jauh lensa matanya cekung, dia terlalu cembung. Jadi miopi adalah lensa mata yang terlalu cembung. Akibatnya bayangan jatuh di depan dari retina. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dia diatasi oleh lensa cekung. Itu adalah miopi. Kemudian yang kedua disebut sebagai hipermetropi atau yang disebut sebagai rabun dekat. Kalau dia rabun dekat, apa yang terjadi? Harusnya kan kalau dia rabun dekat, jadi kalau melihat dekat harusnya cembung. Nah, ini tidak, dia terlalu cekung. Akibatnya bayangan jatuhnya di belakang dari retina. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Diatasi dengan lensa positif. Itu kalau kelainannya adalah hipermetropi atau rabun dekat. Oke, kita lanjut ke gangguan pada mata yang berikutnya. Ada yang disebut sebagai katarak. Pernah lihat di bagian mata ada yang putih-putih pada orang yang sudah tua, itu disebut katarak. Katarak disebabkan oleh penebalan dari lensa mata. Jadi lensa matanya menebal, kemudian dia menutup isi pupil, mengakibatkan orang tersebut tidak bisa melihat gitu. Kenapa? Karena kan pupil celah nih tempat masuknya bayangan, tempat masuknya cahaya. Nah, kalau dia tertutup berarti cahaya tidak bisa masuk kan? Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut ke gangguan penglihatan yang berikutnya. Yang kedua disebut sebagai rabun senja. Kalau sudah sore nggak bisa lihat. Nah, itu ciri dari rabun senja. Atau kalau gelap dia nggak bisa lihat. Kenapa? Karena dia kekurangan vitamin A. Jadi, vitamin A berfungsi untuk membantu kita melihat di dalam gelap. Bersama dengan pigmen rodopsin dan sel batang pada bagian retina mata kita. Sudah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak kita istirahat dulu sampai di sini ya. 뛰지 마시오. 그렇게 가버리면 어떡해? 그렇게 끌려가 버리면 난 어떡해? 뛰지 말라고! 그렇게 가버리면 난 어떡해? 난 어떻게 살아? 그렇게 끌려가 버리면 난 어떻게 살아? 난 아직 모르시오. 아무 일 없을 거요. 근데 왜 사람을 끌고 가는 거냐고? 가서 무슨 일 있으면 어떡해? 나 때문에. 이게 다 나 때문에. 아무 일도 생기지 않겠지만 만에 하나 무슨 일이 생기더라도 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Indra yang kedua adalah telinga. Telinga mata kita berfungsi sebagai reseptor suara. Nah, sebagai reseptor suara, ia disebut sebagai apa tadi di awal? Ya, audio reseptor. Nah, si telinga sebagai audio reseptor, dia memiliki bagian-bagian dari telinga. Kita ke slide selanjutnya.
bagian-bagian dari telinga. Telinga memiliki bagian yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan yang disebut sebagai telinga bagian dalam. Telinga bagian luar adalah bagian dari telinga yang terlihat secara langsung. Siapa saja? Dia adalah si daun telinga atau cuping telinga. Kemudian yang kedua adalah saluran telinga atau yang disebut sebagai liang telinga. Kemudian yang kelihatan lagi adalah gendang telinga. Gendang telinga. Nah, biasanya dia disebut sebagai atau bahasa biologinya adalah membran timpani. Di slide selanjutnya, oke, ini tadi disebut sebagai telinga bagian luar. Kita masuk ke telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah terdiri dari tulang yang ukurannya kecil-kecil. 3 tulang pendengaran disebut sebagai ovikel. Nah, 3 tulang ini berurut. Singkatannya malas. Martil, landasan, kemudian sanggurdi atau malleus, incus, stapes. Sudah? Di telinga bagian tengah ada saluran. Namanya adalah saluran Eustasius. Saluran Eustasius menghubungkan antara telinga bagian tengah dan rongga mulut atau tenggorokan. Fungsinya adalah menyamakan tekanan udara di telinga bagian tengah dan di tenggorokan. Yaitu dia menyamakan tekanan udara. Ketika kamu pergi ke daerah yang dingin, pernah merasakan kan? Kok kayaknya gendang telinganya berdengung. Nah, itu berarti si saluran Eustasius berusaha untuk menyeimbangkan tekanan udara. Kamu pergi dari Bekasi, kemudian main ke Puncak. Kan ada sedikit rasa tidak enak pada telinga. Nah, supaya rasa tidak enak tersebut tidak berlangsung lama, Eustasius lah yang akan menyeimbangkannya. Oke, kita masuk ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari bentuknya kayak rumah keong. Berarti dia adalah koklea atau yang disebut sebagai rumah siput. Koklea, dia adalah rumah siput. Dan ada 3 saluran setengah lingkaran di atasnya yang disebut 3 saluran setengah lingkaran, saculus dan utriculus. Jadi telinga punya 2 fungsi. Yang pertama sebagai indera pendengaran karena ada koklea atau rumah siput. Di sini ada reseptor suara. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran, saculus utriculus, fungsinya adalah sebagai indera keseimbangan. Nah, bunyi ketika memasuki telinga dimulai dari daun telinga, kemudian dia akan ke saluran telinga. Di saluran telinga terdapat serumen, fungsinya adalah untuk membunuh mikroba yang masuk bersama udara. Kemudian yang pertama kali bergetar adalah si gendang telinga atau membran timpani. Di sini getaran suara akan diubah menjadi apa? Menjadi getaran benda padat. Dia akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran secara berurut. Martil dulu, landasan, kemudian sanggurdi. Kemudian getaran benda padat tadi akan diperbesar karena dia harus menggetarkan benda cair yang ada di koklea, di rumah siput. Baru dari rumah siput dia akan dikirim ke otak sebagai bunyi. Paham sampai di sini adik-adik? Oke, kita ke slide selanjutnya. Di situ kalian bisa lihat gangguan pada indera pendengaran. Nah, salah satu nikmat kita adalah memiliki indera pendengaran yang sempurna. Tapi ada beberapa dari kita yang tidak memiliki indera pendengaran dengan sempurna.
Mereka memiliki dua gangguan telinga, ada yang disebut sebagai tuli konduksi dan ada yang disebut sebagai tuli syaraf. Tuli konduksi berarti tuli akibat hantaran. Misalkan karena ada sumbatan nih pada saluran telinganya, atau gendang telinganya sobek, biasanya dialami oleh para penyelam-penyelam. Lalu ada yang disebut sebagai tuli syaraf. Tuli syaraf biasanya tuli syaraf dia disebabkan oleh rusaknya sel syaraf yang terdapat di koklea, di rumah siput. Organ kortingnya rusak, itu yang disebut sebagai tuli syaraf. Oke, kita lanjutkan dengan menyelesaikan soal. Fikri, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Nilai rapor saya jelek gara-gara kamu. Sebagai teman, mestinya kamu bantuin saya. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu, kamu mesti rajin lagi belajarnya. Iya, saya tahu. Tapi belajar sendiri itu susah banget, Fikri. Lebay banget sih. Kan ada bimbel Nurul Fikri. Segera daftar ke Nurul Fikri, ada diskon 30% untuk kamu. Soal yang pertama. Nomor 1. Jadi soalnya di random ya, hanya 5 soal yang akan dibahas. Telinga adalah alat indera yang berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi, sehingga telinga disebut sebagai apa? Bunyi, berarti dia adalah fonoreseptor. Atau tadi disebut juga audio reseptor. Kalau fotoreseptor kan berarti mata. Kalau kemoreseptor tadi bisa lidah atau bisa juga adalah hidung. Mekano berarti dia adalah kulit. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Di situ ada bagian-bagian dari telinga. Bagian yang pertama kali bergetar menerima gelombang bunyi. Siapa tadi? Berarti dia adalah gendang telinga. Oke? Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Bagian bola mata. Diingat lagi, bagian bola mata tadi kalau lapisannya, di situ ada nomor 4 dan nomor 5 ya. Nomor 4 namanya adalah koroid. Nomor 5-nya adalah retina mata kita. Kemudian nomor 3 apa tuh? Yang memfokuskan cahaya. Nah, berarti dia adalah lensa. Kemudian yang nomor 2, iris. Yang nomor 3, dia adalah bagian retina. Berarti pasangan nomor dan bagian mata yang benar pada gambar adalah, berarti yang benar apa? Satu adalah pupil, bukan ya? Tadi pupil itu nomor 2, kemudian 2 adalah iris, iya betul, berarti dia jawabannya adalah 2. 2 itu adalah iris. Kita lanjut ke soal berikutnya. 7. Fungsi dari lensa mata adalah memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Jawabannya C. Sudah? Nah, soal berikutnya. Urutan bagian-bagian mata yang dilalui cahaya. Diurutkan. Berarti dari bagian paling luar, dia adalah kornea mata. Kemudian yang kedua adalah pupil. Yang ketiga lensa mata. Kemudian yang terakhir tempat jatuhnya bayangan, dia adalah retina. Berarti jawabannya D. Oke, sudah cukup sampai di sini belajar kita tentang indera mata dan telinga. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.